Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari yang ke-18. Di hari ini, kita yakin dan percaya semua adalah kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, tentu alangkah baiknya apabila kita mendengarkan firman Tuhan, agar hati kita dikuatkan, diteguhkan, bahkan dipertetapkan, sehingga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, yaitu kita harus ditopang dengan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Itulah bacaan kita pada pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberikan kekuatan, bahkan penguatan iman dalam kita menapaki kehidupan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu firman Tuhan yang kita baca ini memberi pengertian agar kita dapat memahami kasih-Nya yang begitu mulia dan indah itu dalam perjalanan kehidupan kita. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah memahami kasih Kristus. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, memahami kasih Kristus berarti kita harus memahami berkat-Nya, memahami anugerah-Nya, bahkan memahami kebaikan-Nya, serta pemeliharaannya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Memahami kasih Kristus tentu juga memahami bagaimana kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dia telah berkorban bagi kita, Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena kita adalah umat yang sangat mulia dan berharga di mata Tuhan. Sebab itu, sepatutnya kita memahami kasih Kristus. Sebab dengan memahami kasih Kristus, berarti kita telah mengimani bahwa pemeliharaan dan anugerah-Nya itu sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, di sini dikatakan, "Aku berdoa." Paulus ini katakan, dia berdoa agar jemaat yang ada di Efesus dapat memahami betapa panjangnya. Saudaraku, berbicara tentang panjangnya kasih Tuhan, itu tak dapat diukur dengan ukuran apapun. Sebab kalau kita membicarakan akan panjangnya kasih Tuhan, bahkan dibukukan dalam sebuah buku, kumpulan buku-buku pun, dunia ini tidak akan muat untuk kita menggambarkan, mengkisahkan tentang kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu dikatakan kita perlu memahami betapa panjangnya. Bukan hanya itu, tapi juga Paulus mempunyai kerinduan sehingga dia berdoa supaya umat Tuhan
itu dapat memahami betapa lebarnya kasih Tuhan. Luar biasa, saudara. Betapa tingginya kasih Tuhan. Betapa dalamnya. Semuanya ini tak dapat diukur dengan ukuran manusia, dengan ukuran yang pas. Sebab panjangnya kasih Tuhan, lebarnya kasih Tuhan, tingginya kasih Tuhan, dalamnya kasih Tuhan, tak dapat diselami, tak dapat diukur dengan ukuran apapun. Sehingga dengan kata lain, kalau kita membicarakan panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Tuhan, tak terkatakan sebenarnya. Karena itu, saudaraku, kita patut bersyukur. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, bila kita selama ini dalam menjalani kehidupan, belum kita merasakan akan kebaikan Tuhan yang begitu dalam, yang begitu mulia dalam kehidupan kita, maka tentu sudah saatnya untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan penyerahan kita, bahkan pertobatan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dapat memahami bahwa kasih Tuhan itu sungguh indah, sungguh mulia, sungguh agung dalam setiap kehidupan kita. Karena itu patut kita bersyukur. Masih saja kita diberikan nafas kehidupan. Itu tandanya kita memiliki tanggung jawab lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, karena terbukti kita masih dipelihara sampai dengan saat ini. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, biarlah perenungan kita di pagi hari ini memberikan motivasi, semangat, bahkan kita semakin terpacu lagi untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita harus akui, kita tak pernah luput daripada kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita sebagai manusia. Tetapi pandanglah Tuhan, Dialah sumber berkat, Dialah sumber kasih karunia dan anugerah dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, bila kita memahami, mengakui bahwa kasih Tuhan itu mulia dalam hidup kita, berarti kita umat yang selalu beriman dan mensyukuri akan kasih kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan yang begitu mulia dan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita lebih kokoh iman, lebih kuat, lebih segar, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau menuntun kami memasuki hari yang baru, sehingga kami tetap terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Biarlah kami tetap dapat memahami bahwa kasih Tuhan begitu mulia dalam setiap kehidupan kami. Buat saudara-saudaraku yang sedang mendengar firman Tuhan dan mengikuti program acara Renungan Harian Terpadu, kiranya Tuhan memberkati segala kehidupan mereka. Tuhan tuntun, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan bentuk apapun yang mengancam nyawa kehidupan mereka. Tapi biarlah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan sempurna adanya dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan di sepanjang hari ini tugas, tanggung jawab, usaha, dan pekerjaan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami bersyukur, berdoa, dan berserah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, berkuasa, berdaulat dalam kehidupan kita, tetap menolong dan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.